Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajahidu fillahi haqqa jihadih wajtabakum wa ma ja'ala alaikum fid din min haraj millata abikum Ibrahim wa sammakumul muslimun wa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha liyakuna ar-rasulu shahidan alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas wa aqimus salata wa atuz zakah wa i'tasimu billah huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan sebenar-benar jihad. Allah telah memilih kamu dan Allah sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama ini kesempitan. Ikutilah agama orang tuamu Ibrahim, dan Allah telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dulu, dan begitu juga dalam Al-Quran ini, supaya Rasul menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu menjadi saksi atas segenap manusia. Maka dirikan solat, tunaikan zakat, berpeganglah pada tali Allah, Dia adalah pelindungmu, maka dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Surat Al-Hajj ayat 78. Shadaqallah wa shadaqa rasuluh wa ba'du. Pertama, hormat saya pada seluruh pimpinan yang mohon maaf saya tidak hafal tadi organisasi-organisasinya, para notaris muslim ya, yang hari ini mengadakan pengajian rutin yang sebenarnya Sumatera Utara biasanya mengaji hari Sabtu. Tapi karena mungkin ada pertemuan yang lebih besar ini, kita membuat acaranya pada hari Ahad ini. Kedua, saya mohon maaf juga ini karena kondisi fisik saya tidak begitu sehat sejak kemarin. Mungkin karena kelelahan, saya diserang demam sedikit kemarin dan sampai sekarang masih terasa meriang. Ketiga, ini jadi mohon maaf lagi. Karena hari ini ada aksi bela Palestina, khususnya Al-Aqsa, yang juga akan dilaksanakan di halaman Masjid Raya Medan, dan saya sebagai salah satu pembicaranya. Yang kemarin sebenarnya oleh kawan-kawan dari alumni 212, saya diminta untuk ikut ke Jakarta dan diharapkan bisa juga memberi orasi yang kabarnya ada lampu hijau. Saya bilang saya fokus di Medan saja. Jadi mungkin nanti kalau saya menyampaikan topik ini tidak lama, saya mohon izin. Baik, topik ini sebenarnya saya rencanakan untuk didiskusikan dalam bentuk adanya bahan yang menjadi, ya Pak, nanti kalau saya yang menjadi pegangan sama kita. Nanti mungkin secara pelan-pelan bisa saya sampaikan. Dan saya mulai dari pernyataan para ulama. Jadi ulama kita itu di tingkat dunia itu bisa kita bagi dalam dua kelompok besar. Pertama, yang mereka takhusus, dan mereka takhusus saya maksud mengambil spesifikasi khusus, hanya mempelajari, mendalami pengetahuan-pengetahuan Islam, dirosah Islamiyah, dan mengajarkan kepada umat ini secara tulus. Mereka hanya konsentrasi di situ, mereka tidak mau ikut pergerakan macam-macam. Tapi saya tidak menceritakan dengan pendekatan agama, ini fenomena sosiologi lah begitu. Secara sosiologis kita lihat pertama itu kelompoknya. Mereka orang baik, mereka orang benar, mereka orang lurus, tapi mereka hanya menjadi ikon pendidikan kita. Jadi kalau kita mau tahu tentang beberapa item besar tentang Islam, kita bisa datang ke mereka. Tapi jumlah mereka ini juga tidak semakin banyak. Jadi artinya bukan tumbuh membesar. Saya membayangin sebenarnya kalau tadi ada cerita kita bangun pesantren macam-macam, jangan bicara, mohon maaf ini masukan Pak, jangan konsentrasinya hanya kepada mereka yang tadi disebut mungkin pensiun gitu. Saya lebih cenderung kepada ini anak-anak. Karena kita sudah harus punya deskripsi Islam, 50 tahun lagi dunia Islam kayak mana. Maaf cakap, saya pernah sampaikan di pengajian kita, itu di Eropa, salah satu lembaga Kristiani, mereka sudah bisa punya gambar Islam Eropa 2050. Bukan Islam ini. Orang Kristen punya gambar Islam di Eropa tahun 2050. Mereka bilang Eropa akan dikuasai Islam. Mereka pakai data. Di saat mana kita ngaji nggak pakai data? Padahal Bapak Ibu kalau bicara tentang pekerjaan Bapak Ibu, Bapak sangat butuh data-data valid. Bahkan bisa mengetahui ini data tidak valid atau valid. Saya ambil contoh Medan. Tadi saya bicara sebentar.
mengatakan kalau kita mampu memanfaatkan peluang kekuatan yang kita punya, kita sebenarnya dahsyat. Kita nggak usah teriak-teriak, mohon maaf. Misalnya kita harus lawan itu asing, kita lawan mata, nggak usah pakai bahasa itu. Kita tinggal konsentrasi tabulasi kekuatan yang kita punya. Contoh misalnya Medan. Medan itu punya masjid lebih dari 1.200 masjid. Kalau masjid itu misalnya saja setiap Jumat berinfak 100.000 rupiah, maka setidaknya kalau kita total 100 masjid, 1.000 masjid saja, setidaknya satu Jumat umat Islam melalui aliansi atau arisan masjid mereka sudah punya kas minimal 100 juta rupiah. Satu bulan mereka punya duit 400 juta rupiah. Dan ini kekuatan. Artinya selama ini kita bangun masjid tanpa harga diri. Buktinya nyaris dari Jawa sampai Sumatera, saya tidak tahu daerah lain ya, karena saya pernah beberapa tapi tidak fokus, tapi di Jawa saya pernah fokus ngelihat itu kalau bangun masjid kita selalu dengan ada kotak infak di tengah jalan yang udah nggak peduli halal haram duit masuk ke dalam kotak infak. Ini bicara harga diri dulu. Artinya kalau kita sudah bisa hitung kekuatan, ini masjid notaris muslim punya enggak? Nah itu yang sering saya kalau ngomong di mana begitu. Punya enggak data 1.200 masjid? Udahlah nggak usah 1.200, 500 masjid itu ada data di mana handphone ketua BKM-nya. Sehingga ketika kita butuh menggetok tularkan satu informasi, kita tinggal bisa getok tular ke mereka, semua data. Ini era di mana kita terhubungkan begitu cepat dan banyak alternatif melalui sosmed. Apakah itu melalui aplikasi-aplikasi tertentu. Sayangnya kita belum strategik mengelola ini. Itu satu. Belum lagi majelis taklim. Ya, belum lagi kalau majelis taklim perwiritan ibu-ibu, perwiritan bapak-bapak, remaja masjid, remaja Islam dan sebagainya. Jadi ketika notaris sudah muncul sebagai satu wadah yang konsentrasinya bicara tentang i'la'i kalimatillah, menegakkan agama Allah, kita sudah melihat bukan sparring partner, bukan kompetitor, tapi apa istilahnya? Teman-teman rekan-rekan kita di samping. Siapa mereka? Mungkin ada JPRMI, ada BKPRMI, ada pengusaha Muslim Indonesia, ada semuanya. Ada berapa kekuatan yang mereka semua bicara tentang ingin memajukan Islam. Karena sekarang ini era di mana dalam era 1400-an Hijrah ini, para ulama kan memprediksi ini era bangkitnya kekuatan Islam dan kita sangat rasakan. Tadi dikatakan bagaimana ketika kita muncul pertama sekali intoleran, radikal, apalagi anti NKRI dan sebagainya, ini sebenarnya serangan seragam. Kepada para ulama serangannya sama juga, intoleran, anti NKRI, radikalisme dan sebagainya, kan sama itu. Artinya peluru ini ditembakkan dari satu sudut yang sama sebenarnya. Yang mereka cemas kepada kekuatan-kekuatan muncul yang beragam dari kelompok umat Islam. Jadi sebenarnya nggak ada yang berbeda, bukan kelompok yang berbeda. Tapi peluru yang ditembakkan ini ada yang langsung memang datang dari sumbernya, ada dari kelompok-kelompok yang memang floating. Floating artinya mengambang, nggak ngerti mau buat apa. Sama dia kita kan notaris, ngapain bicara-bicara Islam. Sama dia kita kan notaris, ngapain kita ngurusin dakwah, kan sudah ada couplingnya para ustadz dan macam-macam. Saya pikir di sini persoalannya yang harus kita jernihkan. Nah ini insya Allah nanti makanya saya kemarin terinspirasi untuk bicara ini. Walaupun nanti kalau nggak jadi mungkin kalau ada pengajian entah yang di tempat lain juga saya siap ini. Ya, karena saya sangat tertarik bahwa ini yang hilang dari kita adalah di saat kita menjadi muslim barizah. Apa istilahnya? Daya pengaruh kita itu nggak muncul. Gitu. Kita cuma menjadi muslim dan aku. Padahal dalam menjadi muslim dalam teori Islam, pada akunya saya itu ada kitanya kita. Gitu. Saya tidak pernah bisa menjadi bahagian dari kita kalau saya tidak mempersepsi atau memunculkan perasaan bahwa saya adalah kita itu sendiri dan kita adalah aku. Sehingga tidak bisa dipisahkan antara seorang muslim yang ingin menyelamatkan dirinya dengan seorang muslim yang harus bertanggung jawab menyelamatkan keluarganya, masyarakatnya, lingkungannya. Karena teori Islam sederhana. Kita sebagai orang yang sudah luar biasa, skor kita 10 sebagai ayah, sebagai suami, sebagai tetangga, tapi ternyata sebagai pemilik kucing di rumah kita masih gagal, di mana kucing kita mati kelaparan karena tidak kita perhatikan makanannya, Allah masih masukkan kita dalam neraka. Kenapa? Karena seorang mukmin berdiri, maka dia harus menjadi rahmat bagi seekor kucing di rumahnya sekalipun. Dia harus menjadi rahmat, artinya daya tular, pengaruh utamanya itu harus di sana.
Nah, yang paling menarik ada pernyataan Nabi, "Man la yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum." Kalau ada orang muslim dan dia tidak merasa dan tidak ihtimam, ihtimam itu simpati kepada urusan orang Islam, dia bukan golongan mereka. Yo, tadi saya bilang ada ulama yang begitu. Fatih Khan almarhum Allah yarham, beliau pernah bicara, ini seorang ulama pergerakan tinggal di Lebanon. Lebanon ini sebuah negara yang kompleksitas atau pluralitas masyarakatnya cukup tinggi. Islam, Kristen, Yahudi, Syiah dan macam-macam. Ya. Negara ini tidak sekali dua presidennya pun pernah ditembak mati. Ya, artinya apa? Konflik begitu tinggi sekali. Nah, beliau lahir di sana dan beliau mengatakan yang hilang dari umat ini adalah mujahid. Maka saya mengira, terus terang ketika kemarin pengajian terakhir dengan notaris muslim, saya ada bilang kita ngadapin tekanan begini, banyak kawan-kawan gak suka. Saya bilang kerja saja. Karena percayalah, orang-orang komentator itu akan berhenti dengan kualitas kerja yang kita tampilin. Mereka akan berhenti teriak-teriak. Karena kalau kita tidak ada kerja dan kerjaan kita hanya mengomentari atau mengkanter komentar-komentar mereka, mereka akan makin besar. Karena memang itu kerjaan mereka. Nah, kalau kerjaan mereka kasih komentar nggak kita layani, tapi kita kerja fokus pada apa yang sudah menjadi plan kita, maka percayalah, cepat atau lambat mereka akan terdiam, berhenti, atau mengikut kita secara perlahan. Jadi yang butuh itu budaya, habit, karakter. Maaf, habit, bukan karakter yang saya maksud, habit. Kita harus bangun habitnya. Orang harus tahu di Indonesia bahwa notaris itu ada ikatan notaris muslimnya, ada silaturahim forumnya, ada ininya, ada organisasinya, yang fokusnya ini, yang agendanya ini, yang agendanya ke-Indonesiaan, gak usah bicara macam-macam. Karena begini, kita juga harus cerdas. Saya ambil sampel misalnya, saya tidak mendidih darah saya sebenarnya kalau cuma sekedar Ustadz Somad diejek di Bali, nggak ada masalah. Tapi ketika ternyata Ustadz Somad disuruh baca ikrar kebangsaan, disuruh lagu Indonesia Raya, disuruh baca Pancasila, itu saya bilang udah kurang ajar itu orang. Kenapa? Ini bukan orang biasa, walaupun tampilannya biasa-biasa saja. Ini orang luar biasa, ini karunia untuk Indonesia bagi umat Islam. Ya, karunia dari Allah. Diberikan bagi kita umat Islam. Tiba-tiba ustadz kita, nggak usahlah kita bilang ulama-ulamaan lah dulu. Ustadz kita ini, kalau saja orang Kristen atau Hindu, mereka pergi ke daerah komunitas Muslim, terus dibilang diragukan ke-Indonesiaannya, terus dipaksa baca Pancasila, kemudian hafal hafal menyanyikan lagu Indonesia Raya, terus baca ikrar cinta NKRI. Kira-kira otak mereka ngeres nggak ngelihat kita? Pasti mereka marah dong. Kita nggak pernah protes kenapa Bali tidak pernah ada gubernur muslim. Kita nggak pernah protes kenapa Papua tidak ada gubernur muslim. Kita nggak pernah protes kenapa Nusa Tenggara Barat, Timur tidak ada gubernur muslim. Kita nggak pernah protes itu Tobasa, Taput itu kenapa tidak ada bupati muslim di sana. Kita nggak pernah protes. Tapi kalau mereka mulai kurang ajar, kemudian ketika misalnya kita bicara Jakarta kemarin, kita tolak itu gubernur kafir, terus mereka bilang kalian intoleran, otak kalian kemana? Ketika daerah Jakarta itu 85% pemilihnya lebih muslim, tiba-tiba saja ada kafir dipaksakan dengan agenda toleransi, kalian kurang ajar sebenarnya. Ayo kita redefinisi ulang toleransi. Cuma saya mau bilang, itu bukan kerja besar kita, itu cuma kerja kecil. Kalau saya bilang, proyek besar kita bangun sebuah gedung besar, mungkin di tengah jalan ada orang yang teriak-teriak bilang, di lantai 2 itu lobinya harus begini dong. Gak usah peduliin. Yang penting siap dulu agenda besar ini. Apa agenda besar kita? Nah, yang dibutuhkan sebenarnya adalah ketika mau saya bilang umat Islam yang tadi saya bilang ulama yang mereka yang kedua ulama yang ini dia muharrik. Alhamdulillah di Indonesia Allah tengah kasih karunia ini. Maka saya selalu mengatakan Indonesia seperti bapak-bapak mendirikan ini nggak bisa dibendung lagi. Orang-orang yang rewel bilang kita intoleran, bilang kita anti NKRI, bilang kita dipertanyakan toleransinya dan sebagainya. Saya mau bilang bahwa sebenarnya mereka sudah tidak ada, karena isunya selalu sama. Nah, saya ajak Bapak orang-orang pintar, Ibu orang-orang pintar. Ketika isunya anti NKRI, tadi saya sudah bilang ya, kemudian isunya adalah intoleransi, isunya radikalisme. Coba lihat, ketika isunya sama, pasti pelakunya sama itu. Dan pelaku yang sama juga menimpa kita. Mereka sebenarnya sedang cemas adanya satu generasi baru di Republik ini. Generasi apa? Generasi yang sudah lebih tertarik untuk mengidentifikasi dirinya dengan nilai-nilai dasar Islam. Ya,
Jadi kita nggak tertarik lagi bahwa ustadz kami siapa, tokoh kami siapa, ulama kami siapa, mazhab kami apa. Nggak tertarik itu. Tapi kita lebih tertarik untuk kita mau identifikasi diri kita. Bahwa ternyata identifikasi ini benar. Ini yang sering saya sampaikan kemarin di satu ceramah, saya menceritakan bagaimana peran ulama dari zaman ke zaman. Sebenarnya, kalau kita ambil sampel kecil, bapak-bapak orang Minang tahu Imam Bonjol. Imam Bonjol sebelum perang itu siapa? Imam Bonjol sebelum perang dia cuma guru ngaji, mimpin pesantrennya, ngajar agama dan sebagainya. Nggak ada masalah. Tapi ada pemicu yang buat dia memimpin pertempuran. Apa itu? Belanda simpan kuda dalam masjid. Kan kurang ajar itu. Dia taruh kuda, mereka taruh simpan kuda. Apa nggak membuat mendidih darah Imam Bonjol dan kemudian mengagendakan seruan panggilan jihad dan menjadi perang atau pertempuran yang paling sulit diatasi oleh Belanda. Cuma satu. Ternyata itu rahasia kekuatannya dan ini yang nggak boleh hilang lagi. Apa rahasia kekuatannya? Mereka memisahkan ulama dengan umatnya. Mereka memisahkan panglima dengan tentaranya. Dan itu yang sering dan upaya mereka terus-menerus melakukan. Kemarin agendanya persekusi ulama, tangkap ulama, usir ulama, jelekkan nama baik ulama, hancurkan karakter ulama. Itu yang kita lihat sekarang. Maka kalau saya bilang pelakunya sama ini, dari dulu sampai sekarang sama. Apa itu? Orang-orang yang menganut ideologi yang sedang cemas dengan Islam. Ya, siapa? Mereka adalah orang yang menganut ideologi cemas dengan Islam. Yang diidap penyakit ini sedang diidap oleh Donald Trump. Donald Trump waktu kampanye menjadikan ini isu besar. Donald Trump itu cerdas. Dia kalkulasi Amerika, dia lihat umat Islam prosentasinya tidak begitu tinggi dan kemudian politik, ideologi, budaya dan kehidupan keseharian dikendalikan oleh Israel, dalam hal ini budaya Yahudi atau ideologi Yahudi. Kemudian banyak orang-orang Kristen yang juga sedang kehilangan pasar. Akhirnya dia mengambil teriakan bahwa isu besar yang paling dicemaskan di Amerika adalah isu Islam. Tapi jangan lupa, Islam dengan stereotipe. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, ini diambil besar oleh beliau. Ini kemudian dijadikan kampanye, kulminasinya itu seperti kata Golda Meir, umat Islam ini nggak terlalu harus ditakutin. Terbukti mereka cuma sekitar 5 juta waktu itu, mereka bisa menganeksasi Israel dan 1948 Israel berdiri, 47 mereka terang-terangan, mohon maaf, ini anak-anak kecil, perempuan, laki-laki, orang-orang tua disuruh menghadap ke arah dinding, sudah, ini ribuan orang, bukan sedikit. Disuruh ngadap dinding dan mereka ditembaki satu-satu sampai mati. Itu kasus di Dir Yasin. Ini peristiwa yang begitu luar biasa dan menyisakan kepiluan sampai sekarang. Dir Yasin. Ya, tahun 84 Ariel Sharon menyerang Lebanon. Di situ ada 2 kamp pengungsian umat Islam Palestina, yaitu Sabra dan Shatila. Sabra dan Shatila ini adalah kamp pengungsian yang sangat menyedihkan kondisinya. Apa yang dilakukan? Mereka memicu orang Kristen Maronit untuk kemudian menyerang ini dan mereka memblokade sampai tidak ada lagi yang hidup di 2 camp ini. Setelah mati, nah mereka sudah laparkan anjing-anjing mereka. Ya, bayi-bayi itu kemudian yang sudah mati, anak-anak kecil itu dilemparkan jadi makanan anjing. Ini kasus Sabra Shatila. Jadi Israel itu jahanam. Cuma kenapa mereka buat? Mereka sudah ukur kita, cinta kita sama Islam, hubungan interkoneksi antara umat Islam satu negara dengan negara lain, itu sudah mereka ukur. Sehingga kalaupun mereka, kalau bahasa kasarnya, bom Masjidil Aqsa, belum tentu gerak umat Islam dunia akan bergerak untuk melawan. Belum tentu itu. Kenapa? Karena mereka sudah cutting, sudah melakukan proses pemutusan hubungan. Pertama, hubungan akhawiyah, hubungan persaudaraan antara, subhanallah, ini notaris muslim dahsyat ini. Bandung, Jakarta, Medan, nanti seluruh Indonesia mungkin akan terkoneksi jadi satu. Ini dahsyat nih. Kalau kita sudah bicara berapa puluh ribu, tadi saja duit 50 ribu kita sudah bisa mengukur bahwa kita punya duit 1 miliar lebih atau sekian miliar lebih dalam setahun. Kita bisa buat apa dengan duit itu? Walaupun sebenarnya yang paling penting adalah ini tadi, koneksi yang terbangun ini. Ya. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, saya mau bilang, kenapa Donald Trump berani umumkan? Karena ternyata Oki cuma bisa membuat pengumuman, saudara-saudara, maka kita mengumumkan Yerusalem adalah ibu kota Palestina. Hanya berhenti di situ. Kita belum lihat agenda lain.
Dan kemudian paling kemarahan-kemarahan dalam bentuk hari ini di Jakarta, kemudian di Medan. Nah udah demonstrasi besar, ulama turun, mengkonsolidasi umat, sudah berhenti. Mereka tidak melihat akan ada pergerakan yang nyata dalam bentuk apa? Perlawanan terbuka. Padahal Indonesia, Malaysia, Brunei, saya mau tanya, tahun 1900 apa ada Malaysia, apa ada Brunei, apa ada Indonesia? Indonesia sama Malaysia dulu kita satu rumpun, tidak ada perbedaan. Tapi mereka lah yang memisah-misah negeri-negeri muslim ini. Itu yang saya maksud tadi dengan cutting. Mereka melakukan protes pemutusan. Proses ini targetnya apa? Supaya kita tidak saling peduli. Padahal ini kekuatan yang kalau ini muncul, ingat kasus Jakarta. Apa yang kurang dari Ahok? Kalau bicara menang, hampir pasti dia menang. Hanya kalau bahasa kasarnya, mungkin bahasa beragama, hanya Tuhanlah yang bisa tidak membuat dia menang. Dan ternyata Tuhan memang tidak mau dia menang. Apa yang membuat akhirnya kemenangan itu diberikan kepada gubernur yang sekarang? Bukan karena hebatnya gubernur sekarang, bukan karena luar biasanya kampanye mereka, tapi ada desakan moral dari kekuatan yang sedang bersekutu menyatu di tengah. Dan yang keluar informasinya apa namanya? Hotline of Islamic atau Muslim, hotline Muslim, Muslim garis keras, Muslim teroris, Muslim fundamentalis, Muslim militan, Muslim ekstremis, Muslim radikal. Itulah alamat yang sedang muncul terus. Coba bayangin, 7 juta lebih orang kumpul dibilang mereka itu kelompok radikal dan intoleran. Padahal bagaimana mau dibilang radikal? Rumput saja nggak kerija, sampah saja tidak berserak. Padahal ini budaya, ini peradaban baru Indonesia yang sedang muncul, di mana orang Islam ketika mereka mengidentifikasi diri dengan agamanya, mereka jadi rahmatan lil alamin. Rumput saja tidak terpijak. Itu yang hilang. Itu yang kemudian mereka mau coba cemarin itu. Tapi saya hakul yakin, Pak. Saya hakul yakin bahwa sebenarnya Allah tengah mempersiapkan kita bukan sekedar untuk bangkit, tapi jadi lokomotif kebangkitan dunia Islam. Ya. Kenapa saya bilang demikian? Karena sekarang banyak event-event internasional, khususnya di dunia Islam, itu berharap pada Indonesia. Palestina saja ketika Hamas kemarin melakukan ultah mereka yang kesekian puluh tahun, itu bendera Indonesia ada di sana. Bahkan nggak ada orang seperti Abu Janda yang ngomel-ngomel. Kenapa? Karena salah satu yang mengibarkan bendera, meletakkan bendera Palestina di bawah bendera Indonesia di atasnya. Kalau Abu Janda kan ngomel dia. Karena di Indonesia, menurut dia kemarin, ada orang yang meletakkan bendera la ilaha illallah, yang disebut sebagai benderanya Rasulullah, itu di atas bendera sang saka merah putih. Di Palestina, nggak ada yang ngomel. Karena bagi kita, tujuannya adalah sekarang yang terjadi proses konvergensi. Ini yang paling penting. Nah, sebelum saya lebih jauh, saya mau ambil sedikit dari cerita ini. Apa yang sebenarnya luar biasa dari Islam dan kita harus bangga? Pertama, Islam ini proyek Tuhan. Ya, yang punya proyek bukan manusia. Ini bukan hasil Al-Quran, bukan hasil rumusan sehingga menjadi formula panduan pedoman karena sebab sekian orang pintar kemarin bersekutu di bawah koordinasi Nabi Muhammad. Tolong buatkan kepadaku satu kitab yang bisa jadi petunjuk hidup. Nggak ada. Tidak ada orang pintar bersekutu membuat Al-Quran. Quran juga nantang, coba kalian buat kalau memang bisa. Itu yang terjadi. Nah, ini proyek Tuhan satu. Tuhan mau apa dengan Islam? Itu dulu, supaya kita paham. Karena terus terang sekarang kita terjebak pada prasangka-prasangka negatif atau mengagamakan dugaan kita tentang Islam. Itu yang sering salah. Ya, ketika kita mengagamakan dugaan kita tentang Islam, itulah yang membuat kita tidak bisa bersekutu dengan mudah atau bersatu dengan mudah. Nah, ketika dia proyek Tuhan, Allah mau apa dengan Islam ini rupanya? Pertama, Allah mau kita hadir sebagai generasi, kalau bahasa Quran, wasata, generasi penengah. Generasi yang bisa jadi syahid, penyaksi. Kalau kemudian ada orang ngomong macam-macam, Tuhan akan tanya kita, apa benar yang dia omongin? Oh enggak benar Tuhan. Masa ada Tuhan 3, 3, 1? Masa Tuhan batu? Enggak benar itu. Maaf, kita tidak boleh cuma bilang tidak benar, karena Allah mau kita bisa memberikan 2 bukti minimal. Pertama, bukti nakal, itu adalah ayat, dan itu mereka tidak terima. Nggak akan mereka terima itu. Sebenarnya, Bapak harus pegang kalau bicara dengan orang yang ahlu kitab, dalam hal ini di Indonesia adalah Kristen, Katolik, itu cuma 1 ayat Quran. Surat Ali Imran ayat 64. Qul ta'alau ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa. Itu saja selisih kita, nggak usah dibawa kemana-mana.
Oke lah, baik, kita sama. Orang mengatakan semua agama adalah sama. Oke, baik Mas, kau bilang semua agama sama. Kau Katolik ya? Ya, oke. Mari kita duduk dulu bersama. Apakah menurut kalian Tuhan itu adalah satu, esa, tidak ada yang lain? Iya. Bagaimana kalian bisa mengatakan begini? Jadi ada tiga. Ala kalimatin sawa, ya, atas kalimat yang sama. Allah na'budu illallah wala nusyriku bihi syai'an wala yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Kita tidak boleh menyembah selain Allah. Tidak boleh mensyarikankan Allah dengan yang lain, dan tidak boleh mengangkat para petinggi-petinggi agama kita sebagai Tuhan selain Allah, sebagai tandingan Allah. Itu fair di situ. Ya. Nah, jadi pertama, Allah ingin kita jadi saksi. Saksi apa? Saksi kebenaran. Saksi apa? Saksi keadilan. Saksi apa? Saksi lurusnya atau apa yang sebenarnya dibebankan oleh Allah bagi semua manusia. Itu makanya menjadi muslim gak ada bahasa kami cuma orang awam, gak ada itu. Bapak Ibu, saya membaca satu buku tentang Atha bin Abi Rabah. Atha bin Abi Rabah ini semuanya nggak ada baiknya sama dia secara fisik. Orangnya hitam, hidungnya pesek, matanya buta, bahkan sebelum wafat matanya buta dua-dua, satu sebelumnya sebelah, dua selanjutnya dia budak. Dia lahir sebagai orang budak di rumah seorang majikannya, dan dia sudah jadi budak. Tapi Atha bin Abi Rabah ini punya gengsi besar, ingin menjadi orang yang bisa memberikan kontribusi besar bagi dunia. Caranya, dia menyediakan waktunya sehari 3 waktu. Pertama, untuk Tuhannya. Kedua, untuk majikannya. Ketiga, dia mau belajar. Terus belajar. Sampai kemudian, ketika ternyata dia hidup, misalnya dengar ada sahabat Nabi masih hidup, dia datangi, dia ambil hadis ke situ. Apa yang terjadi kemudian? Atha bin Abi Rabah tinggal di Masjidil Haram dan tidak mau keluar dari Masjidil Haram. Artinya rumahnya adalah Masjidil Haram, dan dia menjadi mufti yang sangat disegani di sana. Artinya apa? Kondisi fisik yang lemah tidak menyebabkan seseorang akhirnya terhambat atau terkendala untuk menganggap bahwa saya tidak berdaya. Di sini luar biasanya Islam. Filosofi dasar yang dibangun Islam, kullu maulud alal fitrah. Kita ini punya potensi yang sama. Jadi jangan pernah bilang laki-laki lebih rendah dari perempuan. Ketika bicara potensi, Allah kasih potensi yang sama. Jangan lupa, sering terjadi, saya ketemu. Nanti Bapak boleh kunjung. Di Pantai Labu ada pesantren Ar-Raudhah kalau saya tidak silap. Itu pesantren untuk anak-anak susah, dan santrinya paling sekitar 20 orang saja. Salah satu santrinya, saya khilaf namanya, tapi usianya 10 tahun. Kemarin saya ketemu di 2 event. Dia sudah hafaz Quran. Dia sudah hafaz sejak usia 8 tahun. Dia satu dari 9 bersaudara dari pasangan miskin yang tinggal di Olora, Gunung Sitoli, Nias. Dari 9 bersaudara, ini 6 sudah menghafaz Quran. 3 sedang proses menghafaz Quran. Sudah 30 juz. 6 sudah 30 juz. Jadi sudah al-hafiz. Tahu siapa gurunya? Emaknya. Apakah emaknya hafiz Quran? Tidak. Tapi emaknya adalah guru mengaji mereka dan mengajari anak-anaknya dengan Al-Quran, dan 6 orang sudah hafiz Quran. Kullu maulud yuladu alal fitrah. Persoalannya bukan ayahku kaya, ayahku miskin, emakku orang, tidak. Potensi itu bisa dikembangkan menjadi potensi besar. Kalau kita belajar dari Nabi Muhammad, ayo kita belajar 40 tahun hidupnya, kita bagi-bagi sekian umur. 1 sampai 4 tahun dia tidak tinggal sama orang tuanya. 4 tahun sampai 6 tahun dia masih belum sama orang tuanya. 6 tahun dia sama ibunya, ibunya meninggal. 6 sampai 8 dia sama kakeknya, kakeknya meninggal. Usia 10 dia 8 tahun sampai kemudian dia menikah 25 tahun, dia tinggal sama pamannya. Jangan lupa, pamannya itu adalah seorang laki-laki yang punya anak 13 orang dan dia bukan orang kaya. Kita mau bicara tentang bagaimana manusia besar ini muncul begitu luar biasa. Ya, ketika dia bukan orang kaya, yang ternyata akhirnya Muhammad dari sejak usia 10 tahun dia sudah berdagang. Jadi hidupnya keras. Tapi kenapa kita muncul sosok berpengaruh yang luar biasa itu? Kenapa kita muncul kepribadian yang dahsyat itu? Kenapa kita menemukan mereka atau dia dengan semua kualitas kepribadian yang paripurna itu? Kenapa dia bisa jadi contoh di semua lini? Sebelum dia muslim, sebelum dia menjadi nabi dan rasul, dia dikenal sebagai Al-Amin. Nah, di sini ini yang benar. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan rubah nasib satu kaum sebelum kita merubah mindset kita sendiri. Jadi yang harus sampai, kalau sudah sampai zaman di mana Bapak misalnya saya tanya, Bapak yakin Indonesia akan dipimpin oleh seorang muslim soleh dan dia hafiz Quran? Kalau sampai kalimat, ya alhamdulillah. Kalau kita, saya pikir saya nggak ragukan lagi. Tapi kalau kita masih bilang berat lah Pak, nah itu kita harus selesaikan orang-orang yang bilang berat ini.
Kita harus beri pengertian, kita harus kasih bukti. Mohon maaf, di muka bumi ternyata negara dengan tingkat jumlah hafiz Quran yang paling tinggi itu Palestina. Palestina yang paling banyak adalah Gaza. Itu negara dengan jumlah penghafal Quran paling tinggi di muka bumi. Padahal kalau kita mau bicara, apakah mereka hidup senang? Tidak. Apakah mereka kondisinya nyaman? Tidak. Apakah waktu baca Qurannya mudah? Ada yang nyaman, di mana konsentrasi? Tidak. Mereka dengan desingan peluru, bom, rudal, dan macam-macam. Kedua, itu Ustadz Adi Dayat bilang, Libya itu punya penduduk 6 juta, 1 jutanya hafiz Quran. Saya heran, dua negara ini negara perang loh. Tapi rupanya di situ rahasianya. Allah memang tidak membiarkan negara yang mau dihancurkan musuh Allah itu dengan kekuatan umat Islam yang lemah. Jadi kalau kita membuat indikatornya itu, Pak, kita bisa lihat Indonesia. Kalau anak muda kita masih lebih banyak terjebak narkoba, masih lebih banyak terjebak free sex, masih lebih pandangan Islamnya masih ambivalen, tandanya kayaknya masih berat lah kita. Tapi kalau lihat level kita sudah mulai nyembul ini, di mana mayoritas ulama kita sudah bersekutu. Nggak ada lagi bahasa ini ulama Muhammadiyah, ini ulama Nahdlatul Ulama, nggak ada. Kita sudah menyatu, membentuk satu kekuatan pola pikir yang baru, yang ini sedang mendemonstrasikan ukhuwahnya di Jakarta hari ini. Ya, syukur alhamdulillah. Ya, majelis ulama berwibawa di Jakarta. Ini yang saya maksud tadi, kalau kita muncul begini, ini yang efek yang saya bilang berpengaruh itu getok tularnya. Jadi kita harus berani membentuk ikon-ikon besar kita. Kita harus berani memunculkan visi-visi besar kita. Kita harus berani bicara tentang mimpi besar kita. Percayalah, menjadi muslim fanatik itu berbanding lurus dengan menjadi pecinta Indonesia yang paling tinggi nilainya. Karena dari dulu seperti itu. Coba cari daftar orang-orang. Mohon maaf, ini yang hilang dan saya nggak tahu gimana caranya. Bapak mungkin Bapak yang dari luar Sumatera Utara kemarin katanya sempat ke Perapan. Kalau jalan agak ke atas sedikit ke arah Balige, kita jumpa satu masjid. Yang masjid itu umurnya udah lebih 100 tahun. Kalau masjid saja sudah lebih 100 tahun, coba cek HKBP berapa umurnya sekarang. Masih di bawah 100 tahun. Pertanyaannya, siapa yang lebih dulu? Islam atau Protestan masuk ke Nomensen atau para ulama masuk ke Tanah Batak? Saya membaca ceritanya, sejarahnya. Dulu waktu saya semai, saya baca betul sejarah ini, sampai-sampai saya membuat drama tentang perang Sisingamangaraja, yang sampai detik saya ceramah, saya meyakini Singamangaraja itu muslim. Indikatornya sangat kuat. Itu di Tomo, yang kuburan yang di Tomo itu kuburan para panglima Aceh. Dan Aceh tidak pernah mengirim pasukan keluar daerah mereka kecuali membantu saudara-saudara mereka muslim. Bahkan sebenarnya Sisingamangaraja, kemarin saya dapat, ya ini berita dari mulut ke mulut, dia punya makam di Dairi. Dan Dairi itu dulunya juga merupakan daerah penyebaran Islam yang hampir saja kalau dari situ kita jebol, maka kita bisa masuk ke Tanah Batak lebih luas. Tapi Belanda ikut serta mengkat. Belanda tidak mau negeri ini muslim, mereka sudah belajar. Aceh mereka belajar, Sumatera Barat mereka belajar, Sisingamangaraja juga mereka belajar. Mereka lokalisir itu. Itulah kenapa televisi tidak pernah mau menampilkan isu aksi bela Islam. Kenapa? Mereka mau lokalisir. Tapi syukur alhamdulillah, Allah sudah berikan kekuatan baru dalam bentuk sosmed. Ini yang harus kita berdayakan terus. Ya. Kenapa? Contoh somat. Somat tidak dari TV loh, Pak. Somat dari, walaupun kalau kita mau baca kalau misalnya Abdul Latif Khan, kalau cuma sekedar pengen terkenal, saya cuma bayar berapa ratus ribu saja supaya saya mengupload satu artikel atau video saya, itu bisa getok tular kemana-mana. Jadi kenapa? Karena Facebook yang akan memasarkan video saya. Ya sama seperti kita. Saya selalu mengatakan, kita ini teknologi sudah hebat dan sebagainya. Tapi coba lihat, ceramah yang begini panjang dari jam sekian berapa tadi itu, nggak ada yang record. Atau mungkin ada record itu? Streaming, alhamdulillah. Kalau kita buat, ini yang saya maksud. Streaming ini penting sekarang, supaya dunia tahu bahwa kita tidak sedang diam. Ya. Allahu Akbar. Nah, kalau kita bisa melakukan ini, dakwah akan semakin berkembang. Dan sekarang ini yang dibutuhkan, seperti kata Fatih Akan tadi, yang dibutuhkan adalah muslim mujahid. Muslim mujahid itu, Bapak notaris. Kalau Bapak notaris bicara perut, tapi kalau Bapak mujahid, Bapak bicara Islam. Kalau Bapak bicara Islam, Bapak nggak akan berhenti di perut. Kenapa? Bapak sudah tahu, perut saya Allah yang atur. Mau kayak manapun Bapak menembus, dapat. Nanti kadang-kadang Bapak Ibu bisa memaksa satu rezeki yang bukan rezeki Bapak, itu terambil. Oke, terambil, tapi percayalah tidak akan bisa terberdayakan, tergunakan untuk tujuan yang baik, tidak akan bisa.
Kenapa tidak bisa tergunakan, terberdayakan untuk tujuan yang baik? Jawabannya sederhana, karena bukan rezeki Bapak. Sama seperti air minum ini. Ada berapa? 1, 2, 3 yang aqua cup, kemudian ini saya pertanyaannya, ini rezeki saya? Belum tentu. Sama, makanya saya kumpul ini begini banyak sekalipun, kalau Allah tidak tetapkan ini rezeki saya, untuk apa? Maka saya tidak perlu menangis. Bapak nggak usah menangis ketika ada satu kursi yang diperebutkan, akhirnya Bapak tidak dapat kursi itu. Terus kemudian Bapak bilang, sulit Pak, memang kena terus terang orang pakai duit semua. Enggak, bukan orang pakai duit semua, itu bukan rezekimu. Kalau itu rezekimu, orang mau pakai apapun tidak ada persoalan. Nah kalau itu rezekimu, rezeki itulah yang kemudian harusnya kita berdayakan. Nah hari ini, muslim-muslim visioner, muslim-muslim progresif, muslim-muslim inovatif, itulah yang perlu muncul di tengah-tengah kita. Jangan lupa, karena Allah tidak menghargakan surga karena sebab kita punya strata pendidikan tinggi. Allah tidak hargakan surga karena penghasilan kita sekian ribu atau sekian ratus ribu atau sekian juta ke atas. Allah hargakan surga atas prestasi kerja yang kita buat karena Dia. Kalau kita melakukan satu kerja lillahi ta'ala, coba Imamul Ghazali hidup di zaman sosmed belum muncul. Tapi siapa yang tidak menjadi murid Imam Ghazali sekarang? Sangat sedikit, walaupun ada orang yang syirik selalu menjelek-jelekkan Imam Ghazali. Tapi yang pasti, buku Imam Ghazali masih dipelajari, dia masih menjadi guru bagi sebagian besar umat Islam sekarang. Pertanyaannya, coba ukur. Bagaimana Allah bisa menghidupkan orang yang sudah mati sekian ratus tahun yang lalu, tapi masih menjadi guru kita sampai sekarang? Kalau bukan karena Allah yang meninggikannya. Kenapa dia ditinggikan Allah? Pertama, dia ikhlas. Kedua, dia kerja tulus. Dan kemudian target dia cuma ridho. Ridho itu apa? Ridho Allah itu apa? Ridho Allah itu, karena terus terang, kalau ditanya, Bapak beramal cari apa? Cari ridho Allah. Ridho Allah itu apa? Bingung. Ya pokoknya Allah senang. Kalau Allah senang, saya mau tanya, Bapak kalau masuk kantor jam 8 pagi, masuknya jam 9, Allah senang nggak? Kalau gitu Allah tidak ridho. Bapak kerja harusnya dapat gaji 100 ribu, tapi dengan berbagai cara, dengan cara licik Bapak dapat jadi 100 juta. Allah ridho enggak? Tidak. Kalau gitu Bapak cari apa? Bapak bilang cari ridho Allah, tapi kemudian faktanya yang terjadi malah kita menghindar dari ridho Allah. Ridho Allah itu jaminan bahwa Allah terima, bahwa Allah tidak akan biarkan kita. Bahkan ridho Allah itu di saat ada upaya merusak kita, menghancurkan kita, membinasakan kita, memaksa kita untuk berhenti dari gabungan notaris ini dengan berbagai regulasi yang dibuat, bahwa ini tidak sesuai dengan undang-undang, bahwa ini tidak boleh, kalian para notaris tidak boleh berpolitik, tidak boleh melakukan gerakan sosial dan macam-macam, ini berbahaya, akan merusak independensi para notaris dan macam-macam. Dibilang kalian atau kita tidak berhenti dari semua itu Allah ridho. Walaupun kemudian mereka ancam, jika saja mungkin mereka mengancam, tidak sedikit loh. Saya kemarin jumpa seorang yang kemarin singgah nemuin kawan di Sukamiskin, penjara, tahanan Bandung. Apa dia bilang? Di situ ada seorang dokter yang dia ditangkap di penjara bukan karena dia malpraktek, tapi karena dia menyelamatkan nyawa pasien. Cuma kenapa dia di penjara? Karena dianggap pola menyelamatkan atau pola mengobatinya tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku di Indonesia. Berbahaya. Karena kalau sempat ini jebol, ini bisa ini kemudian dijadikan contoh bagi yang lain, selesai. Ada kepentingan-kepentingan asing di dunia pendidikan kita, di dunia kedokteran kita, di dunia obat-obatan kita, di dunia ekonomi, politik, sosial, budaya yang bisa terganggu kalau orang-orang ngacam kita ini makin banyak di Republik ini. Maka saya cuma bilang satu, lawan. Gak ada kata yang bisa kita bilang untuk kemudian, wah kalau begitu udahlah kita mundur. Ya cuman lah, namanya juga negara juga begini. Misalnya kita bicara tadi mau bangun supermarket, minimarket. Kalau saya mengatakan, rencanakan saja kapan diresmikan Pak, jangan rencanakan tahap-tahapannya. Karena kalau dimulai dari rencana tahapannya, nggak lama itu. Jadi kapan, tanggal berapa diresmikan, siapa rencana diundang, kemudian di mana didirikan, sudah selesai itu baru kita mulai bicara tahapan-tahapan. Kenapa? Karena innamal a'malu binniyat. Amal itu dengan niat. Bapak, niat itu artinya apa? Niat itu adalah deskripsi yang jelas untuk apa yang Bapak inginkan dari perbuatan ini. Sudah jelas deskripsinya. Kalau tadi kita bicara, saya ingin masuk surga. Oke, sudah jelas dia. Nah, untuk bisa masuk surga kan tinggal mengurai apa yang harus kita lakukan agar kita bisa dapat surga itu. Kalau saya bercita-cita, cita-cita saya misalnya mau jadi seorang begini, saya kan akan melihat itu, apa perangkat yang harus saya miliki untuk bisa berbuat itu. Ya, untuk bisa mendapatkan itu semua. Saya akan lakukan itu. Nah, inilah yang harus kita bangun. Inilah, jadi nggak boleh lagi ada kata pisah. Jangan lupa,
Kekuatan besar Islam tidak dibangun dengan jumlah besar orang yang bersekutu dengan Islam di awal-awal. 100, 300 lawan 1000, itu perang Badar. 1000 lawan 3000, itu perang Uhud. 3000 lawan 40000, itu perang Mu'tah. 40000 lawan 250.000, itu perang Yarmuk. Semua yang saya sebut ini, kita tidak di posisi yang kalah, kita memenangkan perang. Artinya apa? Bukan jumlah yang menjadi ukuran kekuatan kita, tapi apa? Kekuatan visi, kekuatan prinsip, kekuatan keyakinan, kekuatan gambar yang jelas kita mau buat apa. Sehingga seorang anak kecil ikut serta dalam Islam bukan karena dia lihat ayahnya bergerak, tapi dia juga punya cita-cita dalam Islam itu. Nah, notaris Muslim ibarat kita sedang memandang perspektif ya ke depan, maka sudah ada gambaran apa yang kita bisa buat untuk Indonesia sebenarnya. Jadi bahasa kita notaris Muslim. Ingat, dulu ketika sebelum ada pergerakan nasional, siapa sih yang memunculkan pertama kali kata nasionalisme dan Indonesia? Coba Bapak cek sejarah. Manusia yang pertama sekali atau organisasi yang pertama sekali bersekutu itu namanya Syarikat Dagang Islam. Syarikat Dagang Islam kemudian muncul menjadi Syarikat Islam. Tapi jangan lupa, Syarikat Islam tidak bicara Islam pada tataran praktis. Mereka bermain dalam high politik dan mengeluarkan satu kata yang luar biasa dan sekarang menjadi warisan itu, yaitu Indonesia. Inilah gerakan yang bicara tentang prinsip dan nilai Islam tapi untuk Indonesia. Dari dulu sudah begitu. Pergerakan kemerdekaan kita juga begitu. Para ulama kita sangat tasamu juga kena sebab begitu. Nah sekarang kita anak-anak mereka, kita cucu-cucu mereka, dan kita melihat ada berbagai persoalan di negeri tentang itu. Yang kemudian apa yang harus kita lakukan? Gak bisa. Kita harus ambil kembali negeri yang hampir terjual ini. Itu yang paling penting. Kita harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Kenapa? Kita tidak mau mayoritas penduduk akhirnya kemudian tidak punya rumah sendiri. Karena sekarang secara perlahan kita nggak punya rumah. Kalau ada developer baru dengan perumahan mewah dan sebagainya, siapa yang bisa beli rumah? Jangankan rumah begitu, rumah kecil saja kita tidak bisa beli. Anak-anak kita lahir, terus lahir, tapi mereka tidak bisa punya rumah. Ini harus ada dalam pikiran kita. Ya. Enggak, developer yang muslim enggak ada masalah, terus saja Pak. Nah, yang saya maksud ini developer yang lihat, ya enggak usah saya sebutlah namanya. Ya, ekonomi, hulu hilir mereka kuasain. Saya punya teman di daerah Lubuk Pakam. Dia sekarang masih jadi anggota dewan. Masa saya dulu di dewan, dia juga dia sudah 3 periode. Kristen. Perempuan, coba bayangin, Kristen perempuan prestasi di dewan nggak ada, bisa dibilang. Kenapa? Cuma senyum-senyum, senyum-senyum, itu tahu saya dari dulu. Ya, tapi dia tidak bisa terpilih. Konstituen dia lebih dari 80% yang Muslim, Kristen, di daerah Muslim. Saya pernah tidak salam tangan karena saya tidak biasa jabat tangan dengan perempuan. Saya bilang sama dia, luar biasa ibu, kalau boleh ada reward, ibu harus dapat reward. Kenapa? Ibu bisa menaklukkan hati-hati orang Islam untuk tetap konsisten memilih ibu. Apa yang dia lakukan? Dia tidak bicara agama. Dia bicara apa? Dia bicara dengan pendekatan sosial tanpa bicara agama. Ada orang butuh dia bantu. Pokoknya tidak pernah orang datang ke rumahnya kecuali ada bantuan dari dia. Dia cuma modal itu. Ayo kita bicara Turki. Turki ketika bicara itu Erdogan, AK-Parti kalau kita pelajari, dia tidak bicara Islam, dia tidak jajah Islam. Karena kalau jajah Islam nasibnya bisa kayak Mesir. Mesir, Mursi jajah Islam 1 tahun tumbangkan. Turki tidak. Dia jajah ekonomi, dia dekatin pelacur, dia dekatin pengangguran, dia bicara tentang pembangunan kota. Coba yang kita pernah ke Istanbul, lihat pertumbuhan Istanbul dari masa ke masa. Luar biasa. Dia tata Istanbul menjadi kota maju. Wisatawan yang terus jumlahnya terus meningkat masuk ke sana, dan pertumbuhan ekonomi yang dari semula ambruk berada di urutan 10 besar Eropa dan kemudian sekarang menjulang, dan sekarang dia sudah berani bilang tidak. Oke, kalau memang kalian tidak memasukkan kami dalam masyarakat ekonomi Eropa, nggak baksa, nggak masalah, kami juga tidak butuh kalian kali kok. Dia sudah bisa bicara dalam tingkat dunia, dia sudah bisa marah dengan presiden Amerika. Coba bayangkan presiden kita bisa marah nggak? Apa yang terjadi setelah Palestina bermasalah? Kita butuh presiden kayak Soekarno dulu. Kabarnya Soekarno itu luar biasa. Walaupun dia seorang nasionalis dan tidak begitu dekat sama Islam dan tidak religius orangnya, tapi Soekarno punya visi besar untuk Indonesia. Dia banyak prestasi-prestasinya di Saudi dengan pembangunan Masjidil Haram, dengan pembangunan Tanah Haram, atau penemuan makomnya Imam Bukhari.
Subhanallah. Saya lupa itu Kazakhstan atau Tajikistan atau mana itu negara. Itu orang Indonesia kalau datang ke sana, Pak, dapat perlakuan khusus. Makam Imam Bukhari itu di atas cuma simbol saja katanya. Jadi kalau kita datang, mereka akan bawa kita ke pintu khusus untuk bisa masuk ke makam aslinya dia. Dan itu khusus untuk orang Indonesia. Tahu Bapak sebabnya apa? Karena dulu ketika terjadi perang dingin barat, blok timur, Indonesia lebih dekat ke timur, Soviet mengundang Presiden Indonesia Soekarno untuk datang ke sana, Soekarno serba salah. Mau tolak nggak bisa, nanti Amerika bilang bagaimana, terakhir dia bilang, kalau kalian bisa temukan makam Imam Bukhari, ini setelah minta nasihat ulama ini. Jadi sekurang ajar, kalau kita bilang, Soekarno itu ada kurang ajarnya sama Islam. Ya. Ada sih, berapa banyak petinggi muslim yang dia masuk jebloskan ke penjara dan sebagainya, tapi ini nggak kayak orang sekarang. Kalau sudah nggak suka sama tokoh Hanu, SKT, nggak mau datang. Jadi sampai ada orang, anaknya juga tergolong yang nggak begitu bagus, bahkan dari sisi akidah saya pertanyakan itu agamanya jelas atau tidak itu. Ya, ketika dia bicara tentang apalagi dengan ideologi tertutup, bicara akhirat, macam dongeng apa semua, macam pernah aja orang itu ke sana dan sebagainya. Loh, ini ada apa dengan dia? Ya. Tapi Soekarno luar biasa, dia bilang cari makam Imam Bukhari. Kalau nanti makam Imam Bukhari ketemu, aku siap datang ke Soviet, tapi dengan tujuan ziarah ke makam dia. Belingsatan Uni Soviet cari makamnya, karena nggak nampak. Ketemu rupanya di satu kebun yang sudah nggak jelas posisinya, udah penuh rerumputan. Itu dipugar, dibuat cantik, baru telepon, Mr. President, makam sudah selesai, siap untuk dikunjungi atau diziarahi. Soekarno datang. Kita punya presiden luar biasa zaman itu, cuma nggak boleh besar. Kita 1-2 terlepas dari plus minus 2-2 ini, saya bangga dengan 2 presiden minimal. Kalau dari semua, secara pribadi, saya nggak boleh disalahkan dong. Dari sekian banyak presiden, 1 Soekarno, 2 Soeharto, 3 Habibie. Habibie dahsyat dalam situasi sulit, dia bisa pimpin Indonesia keluar dari turbulensi politik, ekonomi dan sebagainya. Cuma dunia nggak cocok sama dia. Pak, kita jadi muslim yang benar di negeri ini, yang gak cocok itu bukan orang-orang di dalam. Ini cetek ini, banyak kekuatan luar yang tidak mau Indonesia besar. Mereka lebih suka Indonesia hancur, binasa, ambruk, tidak punya keberdayaan. Itu yang mereka inginkan. Maka kita harus keluar dari semua ini, dan tidak ada tangga yang membuat kita bangkit kecuali kembali kita mengidentifikasi diri kita sebagai muslim. Itu yang paling penting. Kurangi perbedaan, kurangi merasa hebat dan sebagainya, kurangi. Bahwa oke, kalau kau hebat, mari bergabung. Daripada kau bicara saja, coba kau buatkan proposalmu. Biar nanti kalau bagus kami yang kerjakan. Gak apa-apa, kau duduk tenang di sana. Nanti hasilnya kami kasih tahu samamu. Kau tahu apa mimpi kami? Bahwa notaris muslim Indonesia ini nanti, nah ini contoh ini, walaupun gak harus begini Pak. Ya. 5 tahun ke depan, kita sudah bisa membuat musabaqah hifzul Quran notaris muslim se-Indonesia. Yang pesertanya adalah para notaris yang di tengah kesibukan mereka sebagai notaris, ternyata keseriusan mereka belajar Al-Quran itu tinggi. Nah, itu contoh. Masya Allah. 5 tahun ya Pak, saya tunggu, mudah-mudahan panjang umur kita semua. Ya. Nanti kalau misalnya saya nggak panjang umur, nah waktu musabaqah dilakukan, buat di Medan, ziarah ke kubur saya. Baik, saya pikir itu. Nah, ini catatan-catatan yang patut kita catat, kita kuatkan. Makanya saya berharap kalau bisa ada satu agenda besar yang harus Bapak lakukan mulai dari hari ini. Apa itu? Sambangi para ulama. Ziarahi, silaturahim ke mereka. Bicaralah sebagai murid di depan mereka, sebagai anak di depan mereka. Mintalah pendapat mereka, catat pendapat mereka. Karena walaupun kita tidak menjalankannya, setidaknya ketika kita datang ke mereka, ihtimam mereka, kepedulian mereka, rasa perhatian mereka akan muncul sama kita. Dan di setiap waktu mereka punya agenda besar. Jangan takut, rezeki juga bisa nambah nanti. Karena setiap mau bangun pesantren teringat, oh ya ada notaris muslim. Sudah, hubungin saja mereka siapa yang mau dikirim, supaya bisa mencatatkan kita dan sebagainya, urusan-urusan yang bersifat dengan hukum tanah apa semua. Saya nggak tahu apa pekerjaan Bapak, nah itu bisa dikerjakan. Jangan takut, rezeki Allah buka melalui pintu-pintu kalau kita sudah bergerak bekerja. Ya, saya pikir ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberi kebaikan untuk kita. Cuma sebenarnya tadi saya mau bicara yang ketiga, ulama yang kita harus hati-hati ngadapinya. Kenapa? Ulama yang setan minjem mulut dia. Banyak di Indonesia, banyak sudah mulai muncul itu, setan minjem mulutnya. Contohnya yang bilang kiai,
itu anjing lebih arif dari kiai. Nah, itu contohnya itu. Ya, terus ada lagi macam-macam. Di Medan ini kemarin ada seminar yang sebenarnya pesertanya nggak banyak, cuma satu kelas, itu pun tidak semua. Tapi judulnya itu loh, bombastis. Jejak pelacur Arab dalam seni baca Al-Quran. Narasumbernya itu qori brengsek yang kemarin jadi qori waktu dia baca Quran dengan langgam Jawa. Narasumbernya itu UIN Sumatera Utara buat jejak. Nah, terakhir sebelum saya tutup, kita semua pakai syal. Harga syal ini saya tahu minimal 75.000. Bapak tak boleh sumbang seharga syal ini. Karena kalau seharga syal ini memberikan bantuan Palestina, sama aja Bapak cuma beli syal. Ya. Wah, aman dong, saya nggak pakai syal, kata ibu-ibu yang nggak apa kan. Kenapa? Kalau gitu saya nggak nyumbang lah ini kan. Ya, saya cuma mau sampaikan, di antara lembaga-lembaga yang resmi, yang kemudian punya koneksi, bahkan kemudian perwakilan langsung menyalurkan sumbangan kita ke sana adalah yang menemani kita sekarang, yaitu Aksi Cepat Tanggap. Ada KNRP, ada apa lagi? PKPU. Jadi yang saya katakan ini yang aksesnya langsung masuk. Ya. Jadi Bapak Ibu jangan takut, dengan izin Allah nanti ACT ketika kita mengumpulkan dana yang ada, insya Allah dengan izin Allah ini akan bisa sampai kepada saudara-saudara kita Muslim di Palestina. Tapi jangan lupa, mereka pernah kejadian Ustazah Yoyo almarhum waktu mengantar bantuan Muslimah Indonesia langsung di Palestina, di Gaza, itu ditolak. Apa kata mereka? Kami cuma butuh doa kalian, nggak usah bantuan seperti ini. Lantas dijawab, bukan, kami sudah ikhlas dan kami juga tetap berdoa. Ini bahagian dari rasa peduli dan keinginan kami untuk ikut serta dalam perjuangan kalian. Baru mau diterima. Seorang anak kecil, ini ada kisah menarik ini. Jadi dokter kita, saya lupa itu dari ACT atau mana waktu itu. Ya, dia sedang apa? Dan lantas kemudian dia minta, anak ini penyemir sepatu. Jadi anak ini rajin menyemir sepatu di depan kantor mereka, di semir. Setelah selesai, dia kasihan, dia kasih uang. Anak ini bilang, tidak, saya tidak butuh uang. Loh, jadi untuk apa kau nyemir sepatu? Saya cuma berkhidmat sama kalian karena kalian ikut bantu Palestina. Udah ambil aja ini, enggak. Kalau Bapak memang butuh membantu, udah kasih saja uang ini ke Hamas. Anak kecil, luar biasa. Artinya apa? Saya tidak butuh uang, saya butuh khidmat. Dan ketika kalian mau bantu, antar ke Hamas. Luar biasa. Mereka dibesarkan dengan semangat jihad yang cukup tinggi. Semoga Allah menjadikan Indonesia sepenuhnya bahagian dari perjuangan kemerdekaan Palestina secara khusus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama kita tutup dengan doa. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabb, sebagaimana kau satukan hati Rasulullah dan para sahabat dalam dakwah, satukanlah hati kami dalam dakwah. Berikanlah kekuatan kepada kami sehingga kami memiliki keberanian untuk berjihad di jalan-Mu. Dan jadikanlah semua yang kami kerjakan adalah sesuatu yang hanya mengharap ridha-Mu. Ya Allah, kuatkan kami. Bantu kami dengan kesabaran yang terus muncul di tengah kami. Jadikan hati-hati kami bersekutu untuk terus saling mencintai di jalan-Mu, membela agama-Mu, memenangkan agama-Mu, memperjuangkan agama-Mu, dan menjadikan agama Islam ini sebagai inspirasi utama dalam kehidupan kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya mengajak mungkin yang punya kesempatan untuk bisa datang nanti di Masjid Raya, kita salat zuhur berjamaah, dan insya Allah kalau rezekinya saya kuat dan fit, saya juga masih akan ikut dalam memberikan orasi tabligh akbar. Dan salah satu pembicara ada seorang syekh yang memang datang langsung dari Palestina. Nah, sehingga kita bisa dengarkan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.